kayak badan itu kayak dilempar dari lantai 17. Semuanya pegel, semuanya lupa gitu loh caranya napas gimana, kayak ya gitulah. Halo, perkenalkan saya Aruming dari Departemen Auto and Netcom. Aku Ayudia dari Departemen Human Capital and General Affair. Saya Brenda Bella dari Departemen Markom. Nama saya Rahman, saya dari Staff General Affair. Aku Salma dari Markom. Nama saya Ardi, udah dikenal ya dari mana? Dari DS. Saya Fani Kurnia Abdi Praja, saya dari Markom, ingin sharing tentang COVID. Untuk yang pertama itu sebetulnya saya kira flu, karena kebetulan saya itu tipenya apabila misalkan hari berangkat ke kantor nggak pakai jaket atau tidur tidak pakai selimut kayak gitu, bangun-bangun pasti langsung flu tipenya, atau besoknya itu langsung flu. Minum es juga kayak gitu, yang tipenya gampang flu, dikit-dikit flu, radang kayak gitu. Kemarin sebetulnya saya kira itu saya cuma gejala kayak biasanya, karena sebelumnya yang batch pertama itu saya juga mengalami hal yang sama dan dites itu negatif. Kemarin hari Senin saya itu gejala dari hari Jumat itu masih masuk kantor, lalu hari Sabtunya itu sempat panas itu 37,7 atau 37,5 sekitaran itu untuk panasnya. Setelah itu udah biasa sembuh. Hari Minggu hari ketiganya itu udah biasa aja, nggak panas, tapi paling cuma flu aja. Lalu hari Seninnya untuk aman sebelum ke kantor itu saya izin untuk tes untuk tes swab dulu. Ternyata setelah swab hasilnya positif gitu sih. Oke, yang pertama itu timbul gejalanya itu mirip kayak influenza atau demam biasa. Itu tiba-tiba badan itu panas, demam tinggi, suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, dan itu sama sekali mendadak gitu ya. Yang berangkat ke kantor itu sehat, tiba-tiba sampai kantor langsung panas tinggi kayak gitu. Jadi memang demamnya timbul secara mendadak. Habis itu nggak lama di kantor, pulang ke rumah, dan di rumah itu suhu juga masih panas, padahal sudah diminumin obat-obat herbal dari kantor juga. Terus ditinggal tidur, itu rasanya juga masih panas, ditambah kedinginan, menggigil, dan besoknya juga sudah mulai menurun demamnya, tetapi memang masih greges gitu ya, atau nggak enak. Demamnya itu masih ada. Terus muncul gejala lain seperti batuk. Nah, saya mikirnya juga kalau batuk COVID kan batuknya kering gitu ya. Nah, saya ngerasanya ini batuknya tuh basah gitu. Nah, makanya saya nggak kepikiran kalau itu tuh COVID. Jadi kayak ada riaknya, kemudian gatal juga tenggorokan, kayak gitu. Tapi saya masih positive thinking kalau itu adalah demam influenza biasa. Itu di hari kedua. Di hari ketiga muncul gejala, pagi hari itu saya nggak bisa nyium parfum saya, nggak bisa nyium minyak kayu putih, dan itu udah mulai samar-samar walaupun nggak sepenuhnya hilang. Setelah itu saya beranikan diri untuk tes dan hasilnya memang dinyatakan positif. Pas hari pertama itu ngerasanya sih sendinya ngilu-ngilu, terus pusing, terus habis itu batuk kayak gitu. Terus yang hari kedua tuh batuknya mulai makin parah, mulai makin nggak enak, batuk kering tapi nggak bisa dikeluarin kayak gitu kan. Pusingnya juga makin menjadi, sendinya makin ngilu kayak gitu, dan ternyata demam tinggi juga. Terus hari ketiga demamnya agak turun tapi pusingnya, sendi ngilunya, terus habis itu batuknya masih belum sembuh. Rasanya demam tinggi naik turun. Itu 3 hari sih. Habis itu diminumin obat paracetamol nggak mempan, tetap naik turun. Hari pertama itu saya ngerasain badan kayak panas gitu, terus nggak enak ya, terus agak nyeri gitu. Itu pas masih di rumah. Terus pas masuk kerja itu dicek suhunya, ternyata suhunya tinggi, 38.
Nah, terus itu saya inisiatif tes swab, ternyata hasilnya positif. Hari pertama, kedua, dan ketiga itu sebenarnya umum ya. Aku ngerasain panas. Rasanya kena COVID di hari pertama, kedua, dan ketiga. Awalnya tuh aku nggak tahu kalau aku kena COVID karena cuman tenggorokannya gatel. Terus habis itu selain tenggorokannya gatel, pusing karena sebelumnya aku udah divaksin. Jadi tuh pusing yang aku rasain habis divaksin itu sama kayak pusing yang aku rasain pas COVID hari pertama itu. Terus habis itu suaraku hilang juga. Jadi nggak bisa lantang ngomong kayak gini, tapi cuman nah, kayak gitu. Terus habis itu semakin nggak enak badannya, aku langsung bilang ke Mbak Mita. Aku bilang aku nggak bisa berangkat besok. Terus Mbak Mita bilang kalau misalnya 2 hari nggak sembuh aku harus swab. Nah, tapi sebelum 2 hari itu aku udah ngerasa nggak enak kan. Jadi aku putusin untuk swab duluan. Dan ternyata bener aku positif. Nah, terus di hari aku dinyatain positif itu besoknya, awalnya tuh kayak biasa aja, cuman masih batuk-batuk. Terus habis itu pusing, tapi aku masih bisa menikmati hidup. Cuman pas malam datang semuanya udah berubah. Kayak badan itu kayak dilempar dari lantai 17. Terus kayak habis lari-lari, habis jalan jauh, semuanya pegel semuanya. Terus habis itu ditambah lagi napasnya tuh agak sesek. Kayak bahkan kalau misalnya tidur malam pun itu sejam sekali pasti kebangun. Bukan nggak bisa tidur iya, satu, yang kedua kayak lupa gitu loh caranya napas gimana, kayak ya gitulah. Itu dirasain di hari pertama, kedua, dan ketiga. Di hari kedua aku mulai pilek, dan di hari kedua juga aku mulai ini anosmia. Jadi udah nggak bisa ngerasain makanan, dan juga udah nggak bisa nyium-nyium bau kayak gitu. Untuk gejalanya sendiri nggak tahu ya, karena ini efek sudah divaksin atau tidak. Tapi untuk gejala sendiri tidak separah teman-teman yang lain yang mungkin sudah mengalami. Karena yang saya alami itu hanya panas pun itu gejala awal. Setelah itu saya tidak pernah lagi mengalami panas. Dan hari keempat itu juga belum ada anosmia juga belum, masih biasa normal. Cuma kalau jam malam tiba itu kadang nafasnya berat, terus agak sesek. Itu sih yang paling parah gitu. Yang paling parah memang seseknya itu. Pas hari kedua sebetulnya malamnya sempat sesek, tapi saya pikir apakah karena setelah membaca berita-berita COVID ya langsung akhirnya ngefek pikiran-pikiran, jadi tersugesti. Tapi ternyata hasilnya positif. Hari keempat itu masih sesek, masih kadang sesek, tapi tidak begitu parah ya, tidak parah, dan durasi waktunya tidak begitu lama gitu. Dari saturasi oksigen pun tidak begitu parah. Paling parah itu selama saya isoman itu paling rendah itu di 95. Itu masih cukup normal sebetulnya gitu. Tapi memang beratnya dan apa ya, seperti ngos-ngosan, seperti gitulah, seperti kita habis olahraga kayak gitu untuk nafas. Tapi kalau untuk gejala yang lain sih oke sih. Sebenarnya kalau untuk di hari keempat, 5, 6 itu gejalanya udah berkurang banget. Demam udah nggak ada, kemudian sudah tidak menggigil dan sebagainya. Tapi untuk batuk-batuk ini cukup bertahan lama ya. Bahkan setelah dinyatakan negatif pun juga masih ada batuk-batuknya. Kemudian indera penciuman juga belum kembali sepenuhnya. Sama, demamnya kadang naik turun. Kadang demam, kadang enggak, batuknya masih belum sembuh. Terus habis itu, kalau sendi ngilu-ngilunya sih enggak, tapi pusing mualnya itu yang kadang tidak terhindarkan. Yang saya rasakan mulai batuk, kemudian setelah batuk mulai kerasa sesek, jadi nafasnya mulai terengal-engal. Ke kamar mandi buat wudhu atau mau kencing itu rasanya ngos-ngosan. Hari keempat itu udah agak enak ya, karena pas nggak enaknya itu hari ke pertama sampai hari ketiga, karena itu puncak-puncaknya demam dan badan pegel,
nyeri. Itu hari pertama sampai ketiga. Kalau keempat sampai ke 6 itu udah agak mendingan. Cuma itu mulai anosmia, jadi nggak bisa ngerasain makanan, nggak bisa nyium bau. Di hari ke-4, 5, 6 itu rasanya sama kayak yang 1, 2, 3, cuman udah enggak pegel-pegel, udah enggak linu-linu badannya, udah enggak lari-lari. Cuman kalau jalan sedikit aja tuh udah ngos-ngosan, bahkan ke kamar mandi pun udah kayak capek banget. Hari kelima itu saturasiku turun dan itu perlu oksigen. Jadi ya dipasang oksigen di malam minggu itu. Jadi malam mingguan sama tabung oksigen. Di minggu kedua itu sebetulnya udah nggak ngerasain hal yang apa-apa ya. Jadi kayak anosmia juga udah nggak, karena anosmia saya tuh cuma 2 hari. Itu pun di minggu pertama. Jadi minggu kedua emang sudah nggak merasakan anosmia, batuk juga enggak, demam juga enggak. Cuma memang dari segi kalau saturasi oksigen oke, di 98. Kalau untuk nafasnya masih agak berat sih kalau untuk di minggu kedua. Minggu kedua, indera penciuman sudah kembali, sudah sehat seperti biasa, dan sudah dinyatakan negatif juga. Cuma itu tadi batuk-batuknya masih ada, tapi cuma sedikit-sedikit doang. Yang benar-benar masih mengganggu itu pusing, karena waktu mau berkegiatan gitu, mau mau nyicil-nyicil pekerjaan tuh kepala nggak bisa diajak kompromi, karena kalau lihat cahaya handphone atau cahaya laptop tuh langsung pusing luar biasa. Jadi waktu minggu kedua masih bener-bener bed rest, di kasur doang, tidur doang kayak gitu. Minggu kedua setelah terkena COVID itu badan udah mulai enak ya, udah mulai bisa aktivitas, sudah nggak demam, udah nggak kerasa sesek, cuman paling kerasanya masih batuk pada waktu itu. Batuknya cukup lama. Minggu kedua itu badan udah agak enak, jadi udah nggak demam, udah nggak nyeri, tapi masih anosmia, jadi masih nggak bisa nyium, masih nggak bisa ngerasain makanan. Minggu kedua tetap sama, karena kebetulan aku tuh kena COVID lebih lama daripada teman-teman lainnya. Kalau teman-teman yang lain cuman seminggu, 2 minggu, kebetulan aku sebulan full, dan bahkan aku kena long COVID karena sampai sekarang aku masih batuk. Terus habis itu aku kalau misalnya beraktivitas dikit itu kayak gerak-gerak olahraga dikit gitu udah langsung pusing gitu loh. Jadi di minggu kedua pun gejala aku tuh masih sama, cuman aku di minggu kedua udah bisa ngomong. Kalau di minggu pertama kan aku ngomongnya susah banget, nggak bisa keluarkan suaranya. Di minggu kedua aku udah bisa ngomong, terus habis itu udah nggak pusing lagi. Jadi cuman batuk, pilek, terus anosmia, ngos-ngosan. Minggu kedua itu udah mulai anosmia, terus makan nggak selera makan, minum juga sedikit. Pokoknya udah mulai turun panasnya, tapi udah mulai kerasa nggak enaknya gitu. Jadi dari hari Senin itu udah mulai nggak enak badannya. Untuk di rumah sendiri, kalau saya rajin minum vitamin dari puskesmas yang dikasih, sama beberapa vitamin yang dikirim dari kantor, dan juga setiap hari itu minum air kelapa. Setiap hari minum air kelapa, dan setiap hari itu pasti uap, paling enggak sehari 2 kali untuk uap, nanti ditetesin minyak kayu putih sih. Itu sama mungkin beraktivitas, meskipun di dalam kamar tetap harus ada aktivitas, seperti saya tetap masih nyuci sendiri, masih ngepel atau bersih-bersih kamar kayak gitu buat olahraga atau aktivitas sih gitu. Yang dilakukan untuk segera sembuh, pertama saya nggak mengkonsumsi banyak obat-obatan kimia. Jadi memang saya tidak datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Begitu dinyatakan positif, ya udah saya kabari keluarga dan langsung disuruh pulang pada saat itu dari puskesmas untuk langsung pulang aja. Kemudian hanya mengkonsumsi obat-obat herbal yang dikasih kantor plus
vitamin aja sih. Jadi memang nggak mengkonsumsi obat kimia satupun kayak gitu. Paling paracetamol dan itu pun cuma di hari pertama, hari kedua aja konsumsinya. Kemudian setelah itu saya berjemur rutin tiap hari, bener-bener harus nyari matahari yang panas. Yang pasti karantina mandiri, makannya jadi lebih diatur. Tiap hari makan sayur, kemudian tiap hari juga makan buah, terus asupan kalsium juga pagi sore atau pagi malam tuh minum susu kayak gitu. Air putihnya juga paling nggak 8 gelas sehari, tapi biasanya lebih sih. Yang saya lakuin yang pertama jelas berdoa. Habis itu berpikir kalau oh ternyata saya juga terpapar ya, jadi berdamai dengan keadaan lah. Di lain sisi ada berita-berita yang ada di TV, di sosmed yang berkaitan dengan COVID, itu tuh lumayan mengganggu pikiran. Jadi saya rada menyingkirkan sedikit tentang berita-berita tersebut. Jadi saya menghindari agar pikiran saya nggak kacau lah, biar nggak down juga. Jadi lebih milih untuk nonton YouTube yang lucu-lucu atau nonton kuliner. Pokoknya untuk mengalihkan pikiran untuk diri saya sendiri. Jadi secara psikis itu tetap bagus. Nah, selain itu tetap minum obat-obatan. Habis itu tidak interaksi dengan keluarga, jaga jarak. Ya, paling kurang lebih itu. Pakai masker yang jelas. Masker 24 jam, nggak dilepas. Upaya yang saya lakukan selama karantina agar badan cepat sembuh dengan mengonsumsi vitamin. Yang pertama mengonsumsi vitamin, terus rajin berjemur tiap jam 10 pagi. Itu berjemur sama makan makanan yang sehat. Minum obat, minum vitamin, terus aku juga sempat ngedeaktif Instagram biar aku nggak ngelihat berita-berita yang bikin pikiran kemana-mana, karena kebetulan pas kita semua kena itu angka COVID lagi tinggi, terus angka kematian juga tinggi, jadi kan kita pasti mikirnya macam-macam. Jadi buat biar aku nggak mikir kesana kemari, aku sempat deaktif Instagram juga. Terus abis itu aku nggak baca WA grup kayak gitu. Jadi kayak menenangkan diri sendiri gitu aja. Terus juga berdoa. Ya sesuai anjuran pemerintah sama anjuran kesehatan itu minum obat, terus berjemur, minum obatnya obat dokter, obat kimia sama obat dari kantor. Nah, obat dari kantor itu obat dari autoimun gitu. Jadi memang di backup, nggak cuman obat kimia, tapi juga di backup sama obat autoimun kayak gitu. Kalau untuk pencegahan ya, karena kebetulan di rumah kan saya ada berlima. Satu masih umur 1 tahun, ponakan. Satu ibu yang memang sudah cukup sepuh. Jadi kemarin itu untuk ponakan dan kakak ipar saya itu ngungsi dulu ke rumah utinya. Lalu di rumah saya hanya bertiga dengan kakak laki-laki saya, lalu dengan ibu dan saya. Yang pertama adalah untuk semua alat makan itu saya sendiri itu pakai plastik semua. Jadi gelas, sendok, sampai piring itu pakai plastik. Jadi semuanya pakai yang sekali pakai, sehingga nanti setelah digunakan itu kita langsung dibakar. Dan kamar mandi pun itu kita pisah. Kamar mandi pisah, segalanya diurus sendiri, dari nanti nyuci baju dan bersih-bersih semuanya itu diurus sendiri. Sampah pun nanti akan saya bakar sendiri, dan untuk makan biasanya nanti akan ditaruh di depan pintu sih sama ibu kayak gitu. Saya pakai masker di rumah, terus semua peralatan makan, peralatan mandi itu dipisah dengan punya keluarga. Yang saya lakukan di kamar terus, gak keluar sama sekali. Keluar kadang-kadang doang kalau butuh udara segar gitu atau mau berjemur sebentar kayak gitu. Terus kalau misalkan keluar mau
mau papasan sama orang tua juga pasti kalau keluar selalu pakai masker kan, menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang tua yang ada di rumah. Yang keluarga saya lakukan ini sih tetap jaga jarak sih. Kemudian keluarga saya juga minum obat-obatan, minum vitamin untuk selain ngerawat, tapi juga biar badan tetap fit gitu ya, didoping pakai vitamin dan tentu saja pakai masker. Hand sanitizer itu juga wajib. Pokoknya sering-sering semprot disinfektan atau pakai hand sanitizer, dan jelas masker juga orang tua pakai 24 jam. Kebetulan waktu saya tes itu keluarga semua itu juga sakit. Nah, saya inisiatif untuk nyuruh bapak sama ibu tes juga. Ternyata hasilnya juga positif. Jadi kami sekeluarga itu positif COVID semua. Nah, kebetulan aku tuh isomannya tuh di beda rumah karena rumahku dan rumah yang aku buat isoman sama rumah yang aku tinggalin tuh cuma ada depan kan. Jadi aku sendirian di rumah itu. Jadi yang nganter makanan juga cuma bapakku, yang lain nggak boleh ke rumah itu gitu loh. Jadi sampai 3 minggu aku isoman, 2 minggu lebih lah aku isoman, aku nggak ketemu mereka. Jadi cuman ada di rumah itu sendiri aja, jadi nggak ada yang boleh masuk. Di rumah tuh ada 2 rumah utama, rumah besar sama rumah kecil. Rumah kecil itu rumah utama itu rumah orang tua di Wonosari. Jadi yang nggak positif itu di rumah utama, terus yang positif di isoman di rumah kecil. Kalau untuk efeknya sendiri itu kurang lebih seminggu efeknya. Seminggu, tapi karena mengikuti anjuran dari pihak puskesmas itu paling tidak kalau untuk swab itu di 10 sampai dengan 14 hari, sehingga saya itu memang pas di 14 hari baru swab lagi dan negatif. Kalau dinyatakan negatifnya itu di hari ke-13-14 ya kalau nggak salah. Tetapi badan itu udah sehat itu dari sebelum itu. Mungkin kurang dari 10 hari itu badan udah sehat gitu. Cuma batuk doang gitu. Tapi untuk tesnya di hari ke-13-14. Efektifnya terkena COVID mungkin ada di 14 harian. Soalnya aku tesnya itu di hari Senin atau Selasa minggu ketiga, sehingga dinyatakan sudah negatif. 10-12 hari ya. Sebenarnya itu 10 hari itu udah enak banget badannya. Cuman untuk ketentuannya agar lebih valid dianjurkan 12 hari, sehingga waktu itu swab laginya hari ke-12 baru dinyatakan negatif. Kalau tes negatifnya itu saya setelah 14 hari. Jadi hari ke-15 itu saya swab, ternyata udah negatif. Tapi kalau badannya udah ngerasain, nah itu di hari ke-10. Di hari ke-10 itu udah kayak orang sehat, cuma masih nggak bisa nyium. Tapi untuk ngerasain makanan udah bisa. Dinyatakan negatif sebulan, karena aku 3 minggu, bahkan aku 3 minggu PCR, itu aku masih positif, tapi CT-nya udah bagus. Cuman di minggu keempat aku swab lagi, alhamdulillah negatif. Tapi kalau sembuh, mungkin ini masih proses juga karena aku masih batuk. Tapi ini batuknya udah intensitasnya berkurang, kayak gitu. Sebenarnya aku nggak tahu positifnya itu di hari keberapa. Soalnya dari puskesmas itu 10 plus 4 kalau yang bergejala, 10 hari plus 4 hari buat yang bergejala. Terus, nah sebenarnya udah mulai masuk ke hari ke-14, cuman di hari-hari awal itu akhirnya keluargaku ada yang beberapa yang ikut positif. Jadi selesai isoman itu yang paling terakhir gabung isoman, soalnya memang kita di satu lingkungan, takutnya pas udah selesai isomanku itu masih ada virus-virus dari anggota keluarga yang lain gitu. Jadi ya mungkin hampir 15-16 harian.
Kalau untuk obat herbal itu yang dari kantor, yang Moriscare sama yang botol itu, sorry lupa aku namanya, sama yang botol itu apa namanya? Iya itu apa? Heaven liquid, yang liquid itulah, yang cair, pokoknya 2, Moriscare sama yang liquid itu. Lalu obat dari puskesmas pun nggak banyak gitu, nggak kayak mungkin teman-teman yang lain dikasih banyak obat, saya cuma dikasih vitamin aja. Obat herbal, obat yang dikasih kantor itu ada Moriscare, Respicare, sama Heaven Liquid. Untuk obat kimia cuma dikonsumsi di hari pertama kedua yaitu paracetamol, terus ada vitamin C, terus konsumsi telur. Harus banyak konsumsi telur pada saat itu karena mungkin butuh protein ya. Kemudian udah sih, nggak ada makanan minuman lain yang khusus. Obat kimia banyak karena kebetulan kakak saya dokter, jadi dapat obat banyak dari kakak biar cepat sembuh. Kemudian juga dapat kiriman obat dari kantor juga pas minggu kedua. Makanan juga karena lebih diatur, ada sayur, ada buah-buahan, air putih, susu kayak gitu. Jadi ya makanan dan obat-obat itulah yang membantu untuk cepat pulih. Untuk obat-obat yang saya minum, saya dapat obat dari kantor, ada Rapid Care, ada Heaven Liquid, ada Moriscare. Jadi itu saya minum selama isoman. Kemudian obat-obat kimia dari dokter, ada obat batuk, kemudian ada antibiotik, ada antivirus, ada paracetamol juga yang harus diminum. Kurang lebih itu. Kalau makanan sehat sih. Jadi kayak juga yang awal-awalnya sulit untuk makan karena nafsu makan hilang dan sempat anosmia juga. Kemudian nggak ada rasanya, jadi harus dipaksa makan. Kalau setiap pagi itu minum susu sama telur rebus, itu udah pasti. Terus makan 3 kali, itu yang punya gizi tinggi, ada protein. Itu pokoknya harus makan makanan yang enak lah, dipaksa. Jadi dilawan, rasa nggak mau makannya dilawan. Biar ketika obat-obatan masuk ke badan, bekerja dengan baik. Selama saya karantina, saya cuma konsumsi obat-obatan herbal dari kantor, juga vitamin. Ya itu ada Moriscare, Respicare, Heaven Liquid, sama vitamin C. Aku obat banyak banget. Bahkan obat karena gejalaku yang paling berat itu batuk, aku ganti-ganti obat udah berkali-kali. Ada kali obat batuk tuh aku 5 kali ganti, bahkan dari resep dokter, beli sendiri di apotik, obat Cina sama obat herbal semuanya aku makan. Terus habis itu kalau obat herbal itu aku ketambahan propolis, habis itu madu, terus habis itu aku banyak makan buah apalagi jeruk. Jaga kesehatan, nanti ketika kita sehat, imunnya juga bagus. Terus olahraga, karena memang sejatinya manusia itu harus banyak bergerak. Kita yang pulang pergi, kantor rumah atau kantor kosan itu perlu juga bergerak. Yang pertama, yang kedua, ini kayaknya udah bukan lagi jadi sesuatu yang tabu ya. Soalnya memang mungkin ke depan virus ini bakal jadi virus umumnya kita. Jadi teman-teman harus bersiap diri dengan segala kondisi yang sekarang ada. Banyak-banyak berdoa. COVID itu ada, COVID itu nyata, nggak usah panik, jaga pola makan makanan yang sehat, biar imun tetap kuat. Pesan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan sampai kena, jangan lupa vaksin. Terus kalau misalnya kena, semoga diberikan gejala yang seringan-ringannya atau semoga malah nggak bergejala sama sekali. Ketika terkena COVID itu jangan panik, tapi langsung hubungi keluarga aja dan bilang ke keluarga kalau nggak usah panik juga kayak gitu. Terus memang konsumsi obat-obatan yang memang sudah terpercaya, karena kan di masa pandemi ini mungkin ada banyak hoax atau banyak pakai obat ini, pakai obat itu. Nah itu silakan gunakan pakai obat-obatan yang memang sudah terbukti, sudah terpercaya. Kalau perlu ya obat herbal aja kayak gitu. Terus makanannya juga lebih diperhatikan, lebih perbanyak
makan buah sama yang berprotein kayak gitu. Jadi nggak usah panik karena di tempat kita juga sudah banyak yang lulus dari penyakit COVID itu. Pesannya adalah kalau yang sudah kena COVID, berjuang buat cepat sembuh. Sebenarnya tuh COVID tuh sembuhnya ya bisa cepet-cepet, ya gampang-gampang susah juga sih, maksudnya selama minum obatnya teratur, terus habis itu makannya dijaga, kemudian tidak banyak beraktivitas dulu, banyak tidur kayak gitu, itu sebenarnya bantu banget untuk cepat pulih, seperti itu. Kalau misalkan bagi yang belum kena COVID ya jangan anggap COVID itu belum nyerang kamu karena berarti COVID itu nggak ada. Intinya adalah COVID itu ada, cuman kalau yang belum kena ya bersyukurlah karena berarti Tuhan sayang sama kamu. Udahlah, pokoknya jaga kondisi, jaga kesehatan, 5M benar-benar dilakuin. Mau di luar ada konspirasi lah, ada yang mendunggangi inilah, ada yang bisnis inilah, itu udahlah. Bodo amat lah, pokoknya fokus dengan kesehatan Anda, jaga kesehatan, minum vitamin, karena kalau udah kena nggak enak banget. Jangan terlalu gampang tersugesti dengan berita-berita yang ada di luar sana. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, kurangi berita-berita negatif, dan selalu berikan juga kalau kita mau share itu share hal-hal yang positif ke pembaca atau ke teman-teman kita atau ke followers kita atau ke kontak kita, itu kita harus share-nya hal-hal yang negatif, yang positif. Lalu sebetulnya bukannya tidak aware atau bagaimana, tapi memang COVID itu mungkin menakutkan, tidak menakutkan, tapi tidak untuk orang yang dia punya semangat untuk sembuh, punya semangat untuk bertahan, lalu dia punya motivasi yang kuat juga, dan juga selalu menjaga protokol kesehatan, rajin makan sehat. Buah itu harus, karena saya bisa sehari itu buah 4 kali dengan jenis buah yang berbeda. Itu sih, jadi jangan terlalu takut, karena menurut saya yang membuat kita semakin drop itu adalah ketakutan dan kepanikan kita sendiri gitu. Jadi tetap tenang, meskipun teman-teman nanti akan divonis positif, mungkin nanti tetap harus tenang, tetap harus berpikir jernih, karena kita di rumah nggak sendirian tapi dengan banyak orang dan banyak keluarga. Tetap harus bagaimana ya, tetap menjaga keluarga kita untuk tetap dapat sehat kayak gitu. Thank you.